Saya berharap DPP P3 memberikan keputusan yang sesuai dengan hasil muswil P3 DKI Jakarta. Dan kepada saudara-saudara atau sahabat-sahabat lain yang ingin kembali kepada P3, jalan pulang ke Ka'bah, tempuhlah jalan pulang itu dengan jalan yang lurus, dengan jalan yang benar. Dulu. Ini langsung mimpin P3 hari ini. Barusan Baru rapat. resmi tanggal 6 kemarin kan katanya kan? Hari Barusan Senin, ya? rapat sama cabang-cabang, Ya. perkenalan. Saya punya sekjen juga kan, Natsmi, kenalan sama para senior, ketua cabang. Ya. Artinya welcome kalau di internal P3 semuanya udah welcome ya, nggak ada masalah ya? Insya Allah welcome lah. Tapi ngomong-ngomong, sebetulnya sejak kapan Bang Haji ada niat kembali dan pendekatan dari DPP mungkin kan Ya, untuk ini ngebujukin Bang Haji balik ini? Ya ini jalan Allah ya, jalan Tuhan barangkali. Kalau saya kan bisa tergugah gitu kan hati saya, karena memang ada peristiwa kan, perginya saya dari hijrah ini, saya dari P3 tuh ada peristiwa yang memang nggak bisa juga saya nafik gitu ya. Artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Terkait dengan perkembangan P3 DKI Jakarta hari ini yang masih mengalami kekosongan kekuasaan, di mana setelah muswil Musyawarah Wilayah DPW P3 DKI Jakarta pada bulan Mei lalu hingga hari ini SK dari DPP belum dikeluarkan. Polemik bahkan terjadi di mana salah seorang mengaku sebagai ketua DPW P3 DKI Jakarta meskipun tanpa melalui proses muswil. Di sini ingin saya jelaskan bahwa Musyawarah Wilayah P3 DKI Jakarta yang diselenggarakan di bulan Mei lalu di Hotel Peninsula itu menyepakati 5 orang formatur. Ada sahabat Farhan Hasan dari DPP, saya sendiri Saiful Rahmat dari DPC Jakarta Selatan, ada sahabat Wahyudin dari unsur DPW, Mujahid Samal dari DPC Jakarta Pusat, dan Muhammad Yunus dari DPC Jakarta Utara. Nah, 5 orang ini sudah bersidang. Kalau tidak salah ada 3 kali kita bertemu. Pertama itu di rumah sahabat Farhan di daerah Teku Umar, Menteng. Saat itu kita hanya menginventarisir nama-nama yang akan kita usulkan menjadi pengurus. Oh ya, sebelumnya formatur ini dipercayakan oleh Musyawarah Wilayah untuk membentuk tim formatur, untuk membentuk kepengurusan. Jadi hasil dari muswil ini adalah terpilihnya formatur. Formatur bertugas selama 20 hari untuk membentuk kepengurusan. Gitu. Nah, jadi keberadaan tim formatur adalah amanat dari Musyawarah Wilayah, di mana muswil ini adalah forum tertinggi di tingkatan DPW P3 DKI Jakarta. Forum tertinggi, rapat tertinggi setelah muktamar. Hasil formatur itu sudah tadi saya sebutkan, ada 5 orang dan kami sudah 3 kali mengadakan pertemuan. 1 kali pertemuan di rumah sahabat Farhan di daerah Tengku Umar, Menteng. Di situ pertemuan pertama hanya silaturahim, perkenalan, dan menginventarisir nama-nama calon-calon pengurus DPW P3 DKI Jakarta. Pertemuan kedua dilakukan di kantor sahabat Farhan Hasan di sekitaran Casablanca. Di sana sudah mengerucut pada sebuah nama-nama yang diinventarisir dan disepakati akan diusulkan menjadi pengurus DPW P3 di Jakarta. Dilanjutkan dengan rapat ketiga. Rapat ketiga kembali dilakukan di rumah sahabat Farhan. Di sana sudah disepakati pengurus DPW P3 Jakarta hasil formatur.
Meskipun memang tidak bulat suaranya, karena dari 5 orang formatur, 4 sepakat dengan hasil tersebut, kecuali sahabat Farhan Hasan yang menyatakan ingin berkonsultasi dulu dengan DPP. Kami anggap ini adalah sebuah pilihan dan ini tidak mengurangi keabsahan daripada tim formatur. Setelah itu, tim formatur melalui sahabat Farhan terus melakukan komunikasi dengan pihak DPP terkait dengan hasil formatur tersebut. Puncaknya adalah ketika kami dimediasi oleh saudara EF Saifullah Fatah untuk ketemu dengan ketua umum di Bali. Akhirnya kami 5 orang anggota formatur berangkat ke Bali menemui ketua umum dalam rangka untuk menyampaikan hasil formatur yang sudah kita serahkan ke sahabat Farhan. Nah, di sana kami bertemu dengan ketua umum, tapi pertemuan di sana bukan lagi membahas tentang usulan kami hasil formatur, tapi sebuah keputusan yang menurut kami sangat jauh dari harapan kami dan sangat tidak sesuai dengan ADART partai sebagai konstitusi tertinggi di Partai Persatuan Pembangunan, di mana Bapak Suharto Monoarfa selaku ketua umum langsung menyampaikan kepada kami tim formatur bahwa yang akan menjadi ketua DPW P3 DKI Jakarta adalah sahabat Haji Lulung Abraham Lunggana dan sekretarisnya sahabat Nazmi. Di sana kami sangat terpukul, sangat kecewa, dan memang terjadi dialog, tapi pada prinsipnya akhirnya kami menyampaikan bahwa saya secara pribadi tetap pada hasil keputusan formatur, di mana dalam keputusan formatur menyepakati saya sebagai ketua DPW P3 DKI Jakarta periode 2021-2026. Jadi saya terpilih melalui proses muswil dan dilanjutkan dengan sidang formatur sesuai dengan amanat ADART dan konstitusi di P3. Selepas dari sana, problem dan persoalan terus berkembang karena tak kunjung jua DPP mengeluarkan SK kepada saya selaku ketua terpilih dari hasil muswil tersebut. Dan hari ini kita tahu, sama-sama tahu, sudah beredar di media massa meluas berita bahwa DPW P3 DKI Jakarta sudah ada ketuanya dan yang mengaku sebagai ketua, dan ini saya harap untuk segera diselesaikan oleh DPP dengan mengeluarkan SK yang semestinya, SK kepengurusan DPW DKI sesuai dengan hasil muswil dan permohonan dari tim formatur, sehingga keberlangsungan DPW P3 ini di DKI ini bisa berjalan dengan baik, pengkaderan akan berjalan dengan cepat, apalagi ada musyawarah cabang dalam waktu dekat ini, sehingga DPW P3 DKI tidak mengalami kekosongan kekuasaan. Dan kepada pihak-pihak lain yang bukan bagian dari P3, dan kalaupun hari ini menjadi bagian dari P3, saya harap bisa berlapang dada untuk mengikuti proses. Kalau memang ingin balik ke P3, ikutilah proses kembalinya dengan cara-cara yang baik. Lakukanlah niat yang baik itu juga dengan cara yang baik. Jangan niatnya baik tapi caranya menzolimi orang. Saya menjadi ketua terpilih ini melalui sebuah proses yang memang diharuskan oleh partai, sehingga ketika itu diamanatkan itu menjadi hak kami, hak saya. Janganlah hak ini dilanggar dengan sikap-sikap yang memaksa, sikap yang arogansi dan sebagainya, sehingga menyebabkan lahirnya sebuah jurang pemisah antara kami kader-kader di bawah dengan pimpinan kami di atas. Saya berharap DPP P3 memberikan keputusan yang sesuai dengan hasil muswil P3 DKI Jakarta. Dan kepada saudara-saudara atau sahabat-sahabat lain yang ingin
kembali kepada P3, jalan pulang ke Ka'bah, tempuhlah jalan pulang itu dengan jalan yang lurus, dengan jalan yang benar, jangan dengan jalan yang menabrak aturan, jangan jalan yang merusak tata kelola di partai ini. Jangan pula jalan pulang Anda menzolimi orang lain, karena niat baik dengan cara-cara yang tidak baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.